Halo adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan sebuah soal konsep ya berkaitan dengan gaya angkat pesawat terbang. Fisika SMA kelas 11 fluida dinamis. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya ke atas maksimal seperti pada gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P itu adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar kebetulan ini adalah salah satu soal ujian nasional fisika tahun 2012. Nah, adik-adik, coba adik perhatikan gambarnya ya. Ini adalah gambar dari rancangan sayap sebuah pesawat terbang. Kalau kita lihat dari samping, ini adalah bagian atas, lalu yang ini adalah bagian bawah. Nah, kita akan pakai logika terlebih dahulu ya. Jadi kita tahu bahwa semua benda jika dipengaruhi oleh atmosfer bumi, maka pada dirinya akan dipengaruhi atau akan bekerja tekanan atmosfer atau tekanan udara ke segala arah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah PA. PA itu adalah tekanan atmosfer di bagian atas sayap. Yang ini adalah PB, tekanan atmosfer atau tekanan udara di bagian bawah sayap. Logikanya adalah PA ini harus kita turunkan. Ya, sementara PB harus kita naikkan. Supaya apa? Supaya pesawat bisa bergerak naik ke atas. Ya, maka di sini ada kata-kata gaya ke atas atau gaya angkat ke atas. Ya, ini kalau lengkap ini adalah gaya angkat ke atas. Dengan cara PA diturunkan, PB dinaikkan. Ya. Nah, bagaimana supaya PA turun, PB naik? VA ini harus kita naikkan, VB harus kita turunkan. Jadi kalau ini kita tulis ulang ya, Dek ya. PA kurang dari PB yang bawah, VA lebih besar dari VB. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, yaitu VA lebih besar VB sehingga PA kurang dari PB. Untuk mengingat konsep seperti ini sebenarnya cukup mudah. Coba adik-adik bayangkan ya sebuah helikopter. Nah, di sini saya punya helikopter. Ini adalah helikopter. Pernah lihat ya helikopter ya? Baling-baling helikopter itu selalu letaknya di atas ya, dia diputar, baling-balingnya diputar dengan kecepatan tertentu. Nah, sebenarnya fungsinya adalah untuk meningkatkan kecepatan aliran udara di bagian atas dari helikopter. Ya. Jadi kalau yang di atas itu VA, yang di bawah itu VB, dengan adanya baling-baling yang berputar, itu maka VA akan lebih besar dari VB. Nah, ketika PA lebih besar dari VB, otomatis PA akan kurang dari VB, sehingga helikopter bisa bergerak naik ke atas. Nah, prinsipnya sama dengan prinsip dari pesawat terbang. Bisa dipahami ya, Dek ya? Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan analisa secara matematis ya, yaitu menggunakan asas Bernoulli. Jadi ini pun harus adik-adik kuasai, karena kadang-kadang di soal itu muncul soal-soal yang bertipe Hodge, di mana membutuhkan pemahaman kita akan sebuah konsep. Ya, dalam ini adalah asas Bernoulli. Asas Bernoulli itu adalah P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ya. Angka 1 itu berarti mewakili bagian atas dari sayap ya. Angka 2 itu berarti mewakili bagian bawah dari sayap. Atau kalau kita ganti menjadi A dan B juga boleh ya. Jadi PA ditambah rho GHA ditambah setengah rho VA kuadrat dan seterusnya. Ya, ini juga boleh ya. Jadi P2-nya nanti menjadi PB, rho GH2-nya rho GHB dan setengah rho VB kuadrat. Boleh juga seperti itu. Ya. Nah, adik-adik, bentuk dari asas Bernoulli pada pesawat terbang kalau di SMA itu disederhanakan dengan cara H1 atau HA ya, itu kita anggap sama dengan HB atau H2 ya. Nah, ketika H1 sama dengan H2, maka rho GH1 ini bisa kita coret dengan rho GH2. Sehingga bentuk dari asas Bernoulli-nya sekarang adalah P1 atau langsung aja ya kita ganti ini PA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. Jelas ya. Jadi asumsi ini hanya berlaku untuk
pesawat terbang. Ya adik ya, ini untuk mempermudah analisa kita saja. Coba adik-adik perhatikan bentuk dari asas Bernoulli yang baris terakhir ini ya. Ketika PA-nya kita turunkan, ya, jadi ketika PA-nya kita turunkan, maka VA ini harus kita naikkan. Nah, konsekuensinya adalah PB akan naik, VB akan turun. Jadi berlaku ya. Jadi ketika PA kurang dari PB, ya, PA turun, PB akan naik. Maka konsekuensinya adalah VA harus kita naikkan. Ya, kalau pada helikopter ini muncul pada putaran dari baling-baling ya. Jadi VA ini harus kita naikkan, sementara VB ini harus kita turunkan. Nah, sehingga berlaku PA kurang dari PB, VA lebih besar dari VB. Baiklah adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Selamat belajar, semoga bisa memahaminya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.